Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalan-jalan licin dan penuh genangan. Aisyah berlari keluar dari mobilnya, payung hitam di tangan, tapi hatinya sudah basah kuyup oleh rasa bersalah yang tak pernah hilang. Dia memasuki lobi hotel mewah di kawasan Sudirman, di mana resepsionis sudah hal wajahnya, tapi tak pernah bertanya apa-apa. Aisyah naik lift ke lantai 8, kamar 812, seperti biasa setiap Kamis malam. Pintu terbuka, dan di sana ada dia, Nadia, wanita yang membuat dunia Aisyah terbalik. Nadia berdiri di dekat jendela, memandang kota yang berkilauan di bawah, senyumnya selalu misterius, membuat Aisyah lupa sejenak pada kehidupannya yang sempurna di luar sana. "Mau minum apa?" tanya Nadia sambil menuang anggur merah ke gelas. Aisyah menggeleng, langsung mendekat dan memeluknya dari belakang. "Aku kangen kamu," bisik Aisyah, suaranya gemetar. Nadia berbalik, menciumnya lembut, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Matanya gelap, seperti menyimpan rahasia. Mereka berbicara panjang lebar, seperti biasa. Aisyah menceritakan hari-harinya sebagai istri seorang pengusaha sukses, ibu dari 2 anak kecil, dan putri dari keluarga konserati di Bandung. "Ayahku bilang pernikahan adalah takdir Tuhan," kata Aisyah dengan tawa pahit. Nadia mendengarkan, tapi tak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Dia hanya bilang berasal dari Surabaya, bekerja sebagai desainer grafis, dan suka traveling sendirian. Malam berlalu dengan cepat, penuh pelukan dan bisikan. Tapi saat Aisyah bangun pagi-pagi, Nadia sudah tak ada. Tempat tidur sebelahnya kosong, hanya ada secarik kertas di meja samping. "Ma, aku harus pergi. Jangan cari aku." Aisyah panik, mencari ponselnya, tapi tak ada pesan. Dia menelepon nomor Nadia, tapi nomor itu tak aktif lagi. Hatinya hancur. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, tapi Nadia selalu muncul dan hilang seperti angin. Aisyah kembali ke rumah di kawasan Pondok Indah, di mana suaminya, Rea, sedang sarapan dengan anak-anak. "Kemarin malam meeting lama ya, sayang?" tanya Rea sambil mencium pipinya. Aisyah mengangguk, senyum palsu, tapi di dalam, dia merasa seperti pecah. Siang itu, Aisyah tak bisa fokus di kantornya sebagai manajer marketing. Pikirannya melayang ke Nadia. Bagaimana bisa dia jatuh cinta pada wanita? Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat hubungan seperti ini sebagai dosa besar. Keluarganya yang taat beragama pasti akan mengusirnya jika tahu. Tapi Nadia membuatnya merasa hidup, berbeda dengan pernikahan yang terasa seperti rutinitas. Malam harinya, Aisyah kembali ke hotel, berharap Nadia muncul lagi. Tapi tak ada. Hanya ada seorang pelayan yang memberitahu, "Ada yang titip ini untuk Bu." Sebuah amplop kecil. Di dalamnya sebuah foto Polaroid, Aisyah dan Nadia sedang tertawa di kamar hotel, diambil diam-diam, di belakang foto, tulisan, "Ini bukti kita. Hati-hati." Aisyah gemetar. Siapa yang tahu? Apakah Nadia memerasnya? Atau ini peringatan? Dia membakar foto itu di wastafel, tapi gambar itu sudah terpatri di pikirannya. Kembali ke rumah, Rea bertanya, "Kamu kenapa, sayang? Kelihatan capek." Aisyah berbohong lagi, kerjaan banyak. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai paranoid. Setiap telepon berdering, dia takut itu ancaman. Dia mencoba mencari Nadia di media sosial, tapi tak ada jejak. Nadia seperti hantu. Sementara itu, ibunya menelepon dari Bandung, "Kapan kamu kasih cucu lagi?" "Rea baik, jangan sia-siakan." Aisyah merasa terjebak. Cinta terlarang ini membuatnya bahagia sesaat, tapi sekarang menjadi mimpi buruk. Dia ingat pertama kali bertemu Nadia di sebuah kafe di Tamrin, 6 bulan lalu.
Nadia mendekat, memuji gaunnya, dan obrolan mengalir begitu saja. Pertemuan pertama di hotel, Aisyah nervous, tapi Nadia membuatnya nyaman. Sekarang semuanya berubah. Aisyah mulai bertanya-tanya, apakah ini balasan dari Tuhan? Atau hanya nasib buruk? Dia tak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi jika Otto itu bocor. Keluarganya, teman-temannya, semua akan menjauh. Di Indonesia, lesbian masih dianggap tabu, bahkan ada yang diusir dari kampung. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu. Dia pergi ke alamat yang pernah Nadia sebut, sebuah apartemen di Surabaya. Tapi itu perjalanan panjang dan dia harus berbohong lagi pada Rea. Ada urusan bisnis, katanya. Di pesawat, hatinya berdegup kencang. Apakah ini awal dari kehancuran? Di Surabaya, Aisyah menemukan apartemen itu kosong. Tetangga bilang, Nadia. Oh, dia pindah tiba-tiba minggu lalu. Tak ada petunjuk lain. Aisyah kembali ke Jakarta dengan tangan kosong, tapi hati penuh pertanyaan. Malam itu, dia mimpi buruk, Rea menemukan Otto, keluarganya mengusirnya, dan Nadia tertawa dari kejauhan. Keesokan harinya, ada pesan anonim di ponselnya, kamu pikir ini permainan? Bayar 50 juta atau Otto ini ke suamimu. Aisyah syok. Ini pemerasan. Nadia terlibat. Atau seseorang lain. Dia tak punya pilihan, harus menghadapi ini sendirian. Aisyah duduk di kai auritnya di Kemang, memandang secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya berputar-putar sejak pesan itu datang. 50 juta rupiah bukan masalah besar baginya, tapi ini soal prinsip. Siapa di balik ini? Nadia. Atau orang lain yang tahu rahasianya? Dia ingat malam-malam bersama Nadia, bagaimana mereka berbagi cerita tentang masa lalu. Nadia bilang pernah ditinggalkan keluarganya karena orientasinya, hidup sendirian di kota besar. Aisyah merasa kasihan, tapi sekarang apakah itu semua bohong? Mungkin Nadia memang penipu. Aisyah memutuskan untuk membayar. Dia transfer uang ke rekening yang disebutkan, berharap ini berakhir. Tapi 2 hari kemudian, pesan baru, bagus, tapi ini baru awal. Kami tahu lebih banyak. Aisyah marah. Dia harus mencari bantuan. Dia hubungi sahabatnya, Lina, yang juga tahu sedikit tentang rahasianya. Lina adalah teman kuliah, satu-satunya yang Aisyah percaya. Ais, kamu gila. Kenapa nggak cerita dari awal, kata Lina saat mereka bertemu di sebuah restoran di Senayan. Aisyah menangis, menceritakan semuanya. Lina mendengarkan, lalu bilang, ini bahaya. Di Indonesia, kalau bocor, karirmu hancur. Apalagi keluargamu konserati. Lina menyarankan melapor polisi, tapi Aisyah takut. Polisi? Mereka malah bisa juga aku karena lesbian. Malam itu, Rea pulang lebih awal. Aku lihat kamu aneh-aneh akhir-akhir ini, katanya sambil memeluk Aisyah. Ada masalah. Aisyah hampir cerita, tapi tak bisa. Rea adalah pria baik, tapi dia tak akan mengerti. Pernikahan mereka diatur keluarga, dan Aisyah tak pernah benar-benar cinta padanya seperti pada Nadia. Keesokan pagi, Aisyah pergi ke kantor detektif swasta di Glodok. Detektif itu, Pak Budi, mendengarkan cerita tanpa judge. Saya akan cari tahu tentang Nadia ini, katanya. Aisyah bayar di muka, berharap ada jawaban. Sementara menunggu, Aisyah mulai merenungkan hidupnya. Kenapa dia seperti ini? Dari kecil, dia suka teman perempuan, tapi ditekan untuk normal. Di SMA, dia pernah suka guru wanita, tapi disembunyikan. Pernikahan dengan Rea adalah pelarian, tapi sekarang pelarian itu jadi penjara. 2 minggu kemudian, Pak Budi hubungi. Nadia nama asli Sinta.
Dia punya catatan kriminal kecil, penipuan. Keluarganya di Malang, tapi dia kabur karena konflik dengan ayahnya yang homofobik. Aisyah shock. Jadi Nadia Sinta memang punya masa lalu gelap. Tapi ada lagi, dia bekerja sama dengan seseorang. Oto itu diambil oleh orang ketiga. Aisyah merasa dikhianati. Nadia bukan cinta sejati, tapi jebakan. Malam itu, Aisyah konfrontasi dengan pesan ke nomor anonim, "Aku tahu siapa kamu. Berhenti atau aku lapor polisi." Balasan datang cepat, "Kamu gak berani. Kami punya ide juga." Aisyah pucat. "Ide? Kapan?" Dia ingat satu malam, Nadia bilang ada kamera untuk keamanan. Ternyata itu jebakan. Aisyah mulai depresi. Anak-anaknya, Mia dan Rio, bertanya, "Mama kenapa sedih?" Aisyah peluk mereka, tapi dalam hati, dia takut kehilangan segalanya. Ibunya datang berkunjung, "Kamu kurus ya? Jangan lupa sholat." Aisyah merasa munaik, berpura-pura taat sementara hatinya penuh dosa. Akhirnya, Aisyah putuskan bertemu dengan Sinta. Melalui Pak Budi, dia dapat alamat baru di Bogor. Dia pergi sendirian, hati berdebar. Di sebuah rumah kecil, Sinta membuka pintu, terkejut. "Aisyah, kenapa kamu di sini?" Mereka duduk di ruang tamu sederhana. Sinta menangis, "Ma, aku nggak mau ini. Tapi aku butuh uang. Keluargaku sakit, ayahku butuh operasi." Aisyah marah, "Kamu bohong dari awal. Kamu pakai aku." Sinta cerita, "Aku benar cinta kamu. Tapi ada orang yang tahu, dia ancam aku. Namanya Riko, mantanku. Dia yang ambil Oto dan Ideo." Aisyah bingung. Jadi bukan Sinta yang utama, tapi Riko. Mereka berpelukan, tapi Aisyah tak percaya lagi. "Aku harus pergi," katanya. Di jalan pulang, pikirannya kacau. Apakah ini akhir? Atau baru mulai? Kembali ke Jakarta, Aisyah tak bisa tidur. Gambar Ideo itu menghantuinya. Apa isinya? Pasti momen intim mereka. Jika bocor, bukan hanya keluarga, tapi seluruh masyarakat akan menghakiminya. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBT semakin ketat, meski tak langsung, tapi opini publik bisa hancurkan hidup. Aisyah hubungi Lina lagi. "Aku perlu bantuan." Lina datang ke rumah saat Rea sedang dinas luar kota. "Kita harus tangkap Riko ini," kata Lina. Mereka rencanakan jebakan. Aisyah kirim pesan ke nomor anonim, pura-pura mau bayar lagi, tapi minta bertemu. Riko setuju bertemu di sebuah mal di Kelapa Gading. Aisyah pergi dengan Lina menyamar di belakang. Riko muncul, pria berusia 30-an, tampang licik. "Uangnya mana?" tanyanya. Aisyah serahkan amplop palsu, lalu tanya, "Kenapa kamu lakuin ini?" Riko tertawa, "Sinta mantanku. Dia tinggalkan aku karena suka cewek. Aku balas dendam." Aisyah marah, tapi Lina muncul dengan polisi yang mereka hubungi diam-diam. Riko ditangkap atas tuduhan pemerasan. Aisyah lega sementara, tapi masalah belum selesai. Polisi tanya detail, dan Aisyah harus bohong soal hubungannya dengan Sinta. Dia teman, katanya. Tapi di dalam, dia tahu ini risiko besar. Setelah itu, Sinta hubungi Aisyah. "Terima kasih. Riko sudah ditangkap." Aisyah marah, "Jangan hubungi aku lagi." Tapi Sinta bilang, "Aku benar cinta. Mari kita mulai lagi." Aisyah ragu. Bagian hatinya masih mencintai Sinta, tapi akal sehat bilang tidak. Sementara itu, Rea mulai curiga. Dia temukan tagihan hotel aneh di kartu kredit. "Ini apa?" tanyanya suatu malam. Aisyah bohong, meeting bisnis. Tapi Rea tak percaya.
Mereka bertengkar hebat. Kamu selingkuh ya, tuduh Rea. Aisyah menangis, hampir cerita semuanya. Tapi tak bisa. Bukan, katanya. Rea pergi, tinggalkan rumah. Anak-anak menangis, papa kemana? Aisyah peluk mereka, merasa seperti monster. Ibunya datang, mendengar kabar. Apa yang terjadi? Jangan cerai, itu dosa. Aisyah merasa tertekan. Keluarga besarnya di Bandung mulai gosip. Aisyah bermasalah, kata mereka. Aisyah mulai terapi diam-diam, psikolognya, Bu Dewi, mendengarkan cerita. Anda sedang konflik identitas. Di masyarakat kita sulit jadi diri sendiri. Aisyah menangis, aku takut kehilangan anak-anak. 1 bulan kemudian, Sinta muncul lagi di depan rumah Aisyah. Aku mau bicara. Aisyah marah, tapi biarkan masuk. Sinta cerita masa lalunya, diusir keluarga karena lesbian, hidup susah, sampai ketemu Riko yang abusive. Kamu satu-satunya yang bikin aku bahagia, kata Sinta. Aisyah tergoda. Mereka berciuman, tapi Aisyah hentikan. Ini salah. Aku punya keluarga. Sinta pergi dengan sedih. Malam itu, Aisyah putuskan, dia harus pilih. Keluarga atau cinta. Tapi pilihan tak mudah. Rea kembali, minta maaf. Aku cinta kamu. Aisyah pura-pura bahagia, tapi di dalam, hancur. Dia mulai minum obat tidur untuk lupakan Sinta. Suatu hari, ada demo anti-LGBT di Monas. Aisyah lihat Dit, merasa takut. Itu kita, pikirnya. Lina hubungi, kamu harus kuat. Jangan biarkan masyarakat tentukan hidupmu. Aisyah mulai berpikir ulang. Apakah dia salah mencintai wanita? Atau masyarakat yang salah? Konflik ini membuatnya sakit kepala. Krisis memuncak saat Rea temukan pesan lama dari Sinta di ponsel Aisyah. Siapa ini? Tanyanya marah. Aisyah tak bisa bohong lagi. Dia. Teman spesial. Rea sok, kamu lesbian. Mereka bertengkar hebat. Rea bilang, ini dosa. Bagaimana dengan anak-anak? Aisyah menangis, aku tak pilih ini. Aku coba normal. Rea pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi, bawa anak-anak. Aisyah sendirian, rumah terasa kosong. Ibunya datang, marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Ayahmu sakit jantung karena ini. Aisyah minta maaf, tapi ibu bilang, pilih keluarga atau dosa itu. Aisyah pergi ke Sinta di Bogor. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Sinta peluk dia, kita bisa bersama sekarang. Tapi Aisyah ragu. Hidup bersama Sinta berarti hidup dalam bayang-bayang masyarakat. Di Indonesia, pasangan lesbian tak diakui, bahkan bisa dianiaya. Mereka coba hidup bersama seminggu. Sinta masak, mereka bicara masa depan. Tapi Aisyah kangen anak-anak. Dia hubungi Rea, minta maaf. Rea bilang kamu bisa lihat anak-anak, tapi jangan bawa wanita itu. Aisyah terpecah. Dia kembali ke Jakarta, temui pengacara untuk cerai. Tapi pengacara bilang di Indonesia, cerai karena ini sulit. Hak asuh anak biasanya ke ayah jika ibu dianggap tak layak. Aisyah depresi berat. Lina dukung, kamu berhak bahagia. Tapi Aisyah tanya, bahagia dengan harga apa? Suatu malam, ada ancaman dari keluarga Rea. Jangan deketin anak-anak lagi, atau kami laporkan. Aisyah takut. Dia putuskan pergi ke Bali untuk tenang. Di sana, dia bertemu komunitas kecil, mendengar cerita serupa. Salah satu, seorang wanita bernama Maya, bilang, aku kehilangan segalanya, tapi sekarang aku bebas. Aisyah terinspirasi, tapi masih ragu. Kembali ke Jakarta, Aisyah konfrontasi keluarganya.
Aku seperti ini. Terima atau tidak? Ayahnya marah, kamu bukan anakku lagi. Aisyah pergi, hati hancur. Dia pilih Sinta. Mereka pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga gosip, mereka aneh. Suatu hari, ada serangan, batu dilempar ke rumah mereka. Aisyah takut. Ini salah, katanya pada Sinta. Sinta bilang kita kuat bersama. Tapi Aisyah mulai menyesal. Anak-anaknya, dia tak bisa lihat lagi. Konflik mencapai puncak saat Rea ajukan cerai dan hak asuh penuh. Di pengadilan, Aisyah kalah. Hakim bilang kesejahteraan anak utama. Aisyah hancur, menangis di luar ruang sidang. Setelah pengadilan, Aisyah jatuh ke lubang hitam. Dia tinggal dengan Sinta, tapi hubungan mereka retak. Kamu salahkan aku, kata Sinta. Aisyah akui, ya karena kamu, aku kehilangan anak-anak. Mereka bertengkar, Sinta pergi. Aisyah sendirian lagi, di Yogyakarta yang asing. Dia mulai bekerja sebagai relancer, tapi hatinya kosong. Setiap malam, dia lihat foto anak-anak, menangis. Lina hubungi kembali ke Jakarta. Keluargamu rindu. Aisyah ragu. Ibunya sakit, akhirnya hubungi. Makan mama, kata ibu. Aisyah pergi ke Bandung bertemu keluarga. Ayahnya masih marah, tapi ibu bilang kamu tetap anakku. Aisyah cerita semuanya, mereka dengar dengan diam akhirnya. Ayah bilang sulit terima, tapi jangan hilang lagi. Aisyah mulai rekonsiliasi dengan Rea. Aku mau coba lagi demi anak-anak. Rea setuju, tapi dengan syarat, jangan lagi dengan wanita itu. Aisyah janji, meski hati sakit. Tapi Sinta hubungi lagi. Aku kangen. Aisyah temui dia diam-diam di KAE. Ini akhir, kata Aisyah. Sinta menangis, kamu pilih masyarakat daripada cinta. Aisyah pulang, tapi merasa salah. Dia mulai aktif di komunitas online anonymously. Membaca cerita orang lain, dia sadar perjuangan ini besar. Suatu hari, anak-anak datang berkunjung. Mama, kami kangen. Aisyah peluk mereka, berjanji tak tinggalkan lagi. Tapi di dalam, dia tahu identitasnya tak hilang. Tahun berlalu, Aisyah hidup ganda, istri sempurna di luar, tapi hati milik wanita. Dia tak bertemu Sinta lagi, tapi kenangan tetap. Pada akhirnya, Aisyah bertanya pada dirinya, apakah mencintai seseorang yang sama jenis itu salah, atau masyarakat yang tak memberi ruang untuk cinta seperti ini yang salah?